Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah suara saya terdengar? Salam. Jelas, Pak. Ya, terima kasih Jelas, suara Pak. apabila nanti suara saya tidak terdengar jelas, boleh langsung di komen saja karena sekarang di Malang hujan cukup deras dan Hmm. saya tinggal agak-agak di pelosok, jadi sinyalnya agak-agak sulit berat seperti itu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih untuk waktunya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Bontar Christian, ya, jadi melayani di GKKI Anugerah, yaitu meneruskan pengembalaan dari Bapak Yohan Suprapto yang ada di Malang, ya, di Kabupaten Malang, tepatnya di Dusun Ampelantuk, Desa Sukodadi. Jadi sebelum almarhum dipanggil oleh Tuhan, ya Tuhan izinkan saya boleh bergabung dengan beliau bersama-sama membangun pelayanan sehingga sepeninggalan beliau ya pelayanan tetap dapat diteruskan dan puji Tuhan pelayanan juga membuahkan hasil ya ada jiwa-jiwa yang baru dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya itu saja mungkin perkenalan singkat saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saya aktif full time di salah satu lembaga yayasan. Jadi saya melayani di bidang anak juga dan sesuai dengan tema yang diberikan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat satu firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Ya, mohon maaf saya tidak bisa berbagi screen karena ada masalah di laptop, mungkin karena sudah terlalu tua jadi tidak bisa. Sudah saya coba tadi tidak bisa. Kita lihat Yesaya 40 40 ayat 31. Saya akan bacakan bagi kita sebelum kita nanti mungkin berdoa bersyafaat bagi pokok-pokok doa yang kita naikkan. Saya akan bacakan, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini eh, firman yang diberitakan oleh Yesaya. Kita tahu Yesaya seorang yang cukup dipakai oleh Tuhan di dalam pelayanannya, terutama dalam memberitakan apa yang menjadi isi hati Tuhan mengenai bangsa Israel. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita melihat lebih jauh, eh, seperti apa sih orang yang menanti-nantikan Tuhan? Apa sih ya kenapa Tuhan menggambarkan orang yang menantikan Tuhan seperti Raja Wali? Kita mau lihat dulu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan dari kacamata kebenaran firman Tuhan dalam konteks ini, dalam konteks Yesaya ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau lihat dulu dari sudut pandangnya Alkitab ya. Apakah kita benar-benar mengetahui Tuhan itu dengan baik? Karena Bapak Ibu, eh, sekarang itu banyak orang Kristen yang mengaku mengenal Tuhan, banyak orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi ending perjalanan pelayanan mereka gagal. Saya tahu, saya punya beberapa rekan, bahkan tidak bukan hanya satu dua yang dulu kita berjuang di sekolah Alkitab dari dari hal yang paling mungkin sulit kita berjuang bersama-sama seiring berjalannya waktu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun di pelayanan, bahkan 20 tahun di pelayanan. Tidak sedikit dari antara mereka yang akhirnya memutuskan untuk perlahan-lahan mengurangi pelayanan sampai akhirnya ada orang yang meninggalkan pelayanan. Kenapa hal ini bisa bisa terjadi? Ya, saya mengambil kesimpulan karena orang-orang Kristen, ya khususnya kita hamba-hamba Tuhan dalam konteks ini, banyak orang-orang percaya tidak mengenal Tuhan dengan baik. Sehingga apa yang disampaikan Yesus dalam perumpamaan Injil, ada yang ditabur di tanah yang berbatu, tanah berduri, ini realita yang terjadi. Himpitan menjadi masalah, tekanan menjadi masalah. Nah, kita melihat karakter Tuhan dulu. Tuhan itu seperti apa sih? Supaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sudah mengenal dengan baik, maka kita bisa tahu, memilih dengan baik. Kadangkala kan kita nggak kenal, ya ada patah bilang tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka akhirnya kita tidak tahu
untuk memberikan rasa percaya kita ya. Mari kita melihat apa yang disampaikan oleh Yesaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama saya ingin membagikan kepada kita dalam konteks pasal 40 ayat yang ke-12 sampai 31 ini, terutama dari ayat yang 31 menjadi intinya Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Tuhan itu Tuhan yang hidup dan berkuasa, tapi Bapak Ibu, jujur, kita kadang ngakui keberkuasaan Tuhan itu seringkali mau kita jengkali. Seringkali keberkuasaan Tuhan itu mau kita atur. Seringkali keberkuasaan Tuhan itu mau kita dikte. Itu yang sering terjadi. Ada orang percaya yang waktu dia berdoa, Tuhan saya berdoa A, B, C, dan D, dia berharap A, B, C, dan D ini menjadi keinginan yang harus dijawab Tuhan. Seolah-olah kita punya kuasa, punya wewenang, Tuhan harus dengar doa saya, ya. Tuhan harus harus mengabulkan apa yang saya minta, ya. Kadang keberkuasaan Tuhan itu seperti mau kita jengkali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia Tuhan yang memperhatikan dan tahu situasi kita. Kita sering ada dalam situasi yang tidak menyenangkan, terjepit, ya. Mungkin ya dalam keadaan yang buntu gitu ya. Bapak Ibu punya cerita yang begitu banyak di pelayanan. Saya tahu Bapak Ibu Saudara sekalian semua ada di berbagai daerah dengan cerita pelayanan masing-masing, bagaimana sulitnya, pahitnya, bagaimana harus mengorbankan diri, bagaimana kita harus mungkin menahan sakit, merelakan apa yang harusnya menjadi bagian yang kita nikmati. Saya masih ingat Bapak Ibu Saudara sekalian ketika Tuhan percayakan melayani sebagai misionaris, melayani orang-orang yang sakit yang tidak dipedulikan oleh pemerintah. Kita harus memberikan lebih banyak waktu kepada mereka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini bukan situasi yang menyenangkan. Ini bukan situasi yang mau mau dikerjakan orang pada masa ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang masa kini lebih mencari, yang dicari orang masa kini, Bapak Ibu, adalah bagaimana diri sendiri itu bisa tampil, ya. Bagaimana diri sendiri itu bisa terpenuhi, bisa terpuaskan. Itu yang sekarang dicari oleh orang-orang pada masa kini. Orang selalu berusaha melakukan berbagai macam cara, bahkan mulai dari yang paling baik sampai yang paling buruk, agar dirinya itu bisa terlihat lebih dan membahagiakan dirinya menurut pandangannya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah yang Maha Kuasa, Dia tahu keberadaan kita dengan baik, ya. Walaupun kita selalu menginginkan apa yang menjadi keinginan hati kita, tapi Tuhan yang berhikmat, ya, mampu mempunyai keinginan yang berbeda untuk kita, ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia Allah yang hidup, yang berkuasa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, karakter Tuhan yang kedua, Tuhan yang mau memberikan kekuatan bagi kita. Nah, kekuatan yang diberikan kepada kita, ini satu kebanggaan kita sebagai orang percaya. Tuhan ingin memberikan kekuatannya dalam konteks ini, Bapak Ibu. Kenapa Yesaya mengutip Raja Wali, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita tahu burung Raja Wali, burung yang memiliki usia hampir sama dengan manusia. Jadi usianya itu hampir sama dengan manusia, dan proses hidupnya Raja Wali, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebagai satu proses siklus hidup yang sangat baik sebagai kehidupan yang bertahan di alam bebas, Bapak Ibu. Kita tahu Raja Wali itu adalah burung yang terus berusaha menembus badai, sehingga kita tahu ada banyak lagu-lagu yang menggambarkan bagaimana Raja Wali ini menjadi satu simbol yang dipakai di dalam kita menghadapi situasi dan problem, ya, bagai Raja Wali terbang tinggi dan lain-lain, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang sungguh-sungguh merasa lemah dan membutuhkan kekuatan dari Tuhan, benarkah, ya, benarkah kita, pertanyaannya, benarkah kita mau nih kekuatan yang daripada Tuhan, ya? Benarkah kita mau menantikan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita? Jadi Bapak Ibu, secara singkat saya berikan karakter Tuhan bagi kita, Bapak Ibu, melalui konteks ini, Bapak Ibu. Jadi dari konteks
Yesaya ini, dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Lalu yang ketiga, Tuhan yang ingin kita terus berharap pada Dia. Tuhan yang ingin kita, agar kita sebagai umat itu terus berharap kepada Dia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di mana Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat di zaman-zaman ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu boleh mundur sedikit, saya masih ingat di tahun 2010 Bapak Ibu Saudara sekalian, itu ada banyak orang-orang hamba-hamba Tuhan Eropa dari Amerika yang memberitakan mengenai degradasi iman, lunturnya kepercayaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu 2010 saya, waktu 2008, 9, 10 masih kuliah, waktu mendengarkan mata kuliah dosen berbicara seperti ini, bagi saya waktu itu tidak terlalu berdampak Bapak Ibu. Waktu itu ya, tahun 2009, 2010, saya pikir itu sebagai sesuatu ya berita yang memang harus didengar. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, seiring berjalan waktu, sekarang sudah ada di 2025. Akhirnya saya melihat dengan baik, Bapak Ibu, bagaimana iman kekristenan itu kalau kita bilang banyak orang sekarang bertobat percaya kepada Kristus, amin, puji Tuhan. Tapi jangan salah, ada banyak juga orang-orang Kristen yang meninggalkan iman karena apa? Karena hal-hal yang remeh, karena hal-hal yang sepele, bahkan bukan satu dua hamba Tuhan, orang yang melayani Tuhan, meninggalkan Tuhan karena kalau menurut saya, kekayaan dunia itu hal sepele dibandingkan dengan apa yang kita terima di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Tuhan ingin kita berharap terus, sama seperti waktu Allah bawa Israel keluar dari tanah Mesir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Keluar sepanjang perjalanan, yang diinginkan Tuhan satu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Agar bangsa Israel berharap kepada Allah yang benar, Allah yang hidup, sehingga sepanjang hidup mereka, mereka akan menikmati penyertaan Tuhan, mereka akan menikmati anugerah Tuhan. Tapi kita tahu pada perjalanan kehidupan Israel, Bapak Ibu, sejarah Israel mencatat dengan baik, Alkitab menulis dengan baik. Orang Israel ini tidak mau berharap sama Tuhan. Orang Israel ini tidak mau, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau orang Jawa bilang mokong, ya, mokongan. Orang Israel ini pemberontak, bangsa yang suka melawan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga Bapak Ibu, Tuhan izinkan pukulan yang begitu besar terjadi pada bangsa Israel, Bapak Ibu. Agar apa? Agar satu, orang Israel ngerti bahwa hanya berharap kepada Tuhan, kita akan mendapat apa yang menjadi pertolongan dalam kehidupan kita. Itu tiga bagian pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang disampaikan malam hari ini. Tuhan yang hidup dan berkuasa, lalu Dia Tuhan yang mau memberikan kekuatan bagi kita, Tuhan yang ingin kita terus berharap kepada Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Menantikan yang dalam seperti apa sih? Ya. Menantikan dalam konteks seperti apa sih? Apakah ini dalam konteks pemahaman kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Menanti itu sama dengan menunggu, ya. Contohnya saya janjian ya. Saya janjian sama Pak Imam nih karena memang tempat saya dengan Pak Imam jauh. Saya di Malang, Pak Imam di Trawas. Beberapa waktu yang lalu saya ada kegiatan di daerah Prigen. Saya bilang, Pak Imam, saya mampir ke tempatnya Pak Imam. Pak Imam menunggu. Pastinya dia menunggu ini betul datang nggak, ya, betul datang atau nggak. Lalu dalam menunggu itu saya tidak tahu apa yang dikerjakan Pak Imam. Mungkin dia lakukan aktivitasnya seperti biasa. Mungkin dia kerjakan yang menjadi bagiannya seperti biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan menunggu yang kita pahami, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kita tunggu orang nanti datang sesuai dengan jadwal, ya sudah. Tapi Bapak Ibu, saya ingin bagikan satu hal yang jauh lebih menarik mungkin kalau bisa saya katakan dari apa yang Yesaya ingin sampaikan. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Menanti itu orang yang seperti apa sih? Ini bukan orang yang pasif, Bapak Ibu. Menanti dalam bagian ini itu bukan menanti dalam hal yang pasif. Kita duduk menunggu pertolongan Tuhan tanpa kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Tetapi menanti yang ingin saya bagikan kepada kita pada saat malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa
di dalam waktu-waktu kita menunggu apa yang menjadi harapan dan keinginan kita, dan yang menjadi kerinduan Tuhan terwujud dalam kehidupan pribadi kita, pelayanan kita, di saat yang sama, kita mengerjakan apa yang harusnya menjadi bagian kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagian kita sebagai orang percaya apa? Bagian kita sebagai pelayan Tuhan apa? Bagian kita sebagai eh, hamba Tuhan apa? Nah, ini kita tahu masing-masing bagian kita apa, kita tahu tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tugas dan tanggung jawab yang paling penting yang perlu kita kerjakan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, adalah ketika melalui diri kita, kemuliaan Kristus dinyatakan. Jadi Bapak Ibu, menantikan Tuhan itu tidak sama dengan kita tunggu orang datang janjian jam 10. Kita nantikan Tuhan itu tidak sama dengan saya sedang berjanji dengan A, B, C jam 11 dan jam 12. Tetapi Bapak Ibu, di saat yang sama, apa yang menjadi bagian kita Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus tampilkan, yaitu Kristus yang menjadi center dari seluruh kehidupan kita Bapak Ibu. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu Saudara sekalian melihat satu bagian cerita Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kisah Injil Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Di dalam satu kisah Injil ketika Petrus ya, Yohanes dan Yakobus ya. Petrus, Yohanes dan Yakobus pergi bersama dengan Yesus ya, ketika itu Yesus di dalam sebuah momen Bapak Ibu mengizinkan ya Petrus, lalu Yakobus dan Yohanes melihat Yesus dalam tubuh kemuliaan ya, di mana di momen ini, di cerita ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus berubah ya, wujudnya berubah menjadi bersinar, tubuh kemuliaan, memancarkan kemuliaan yang begitu indah Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga di saat yang sama murid merasa senang. Wah, mereka sangat berbahagia. Sampai Petrus bilang, "Tuhan, kami akan dirikan tenda di sini bagi Engkau, bagi Musa." Lalu eh, lalu dia seperti terpikirkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menikmati ini lebih lama Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi di saat yang sama juga Bapak Ibu, ketika di awan gelap yang menutupi mereka, mereka takut Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian kita tidak sadar bahwa dalam proses pelayanan kita, dalam proses kehidupan kita, yang perlu kita tampilkan adalah Kristus Bapak Ibu. Ya, yang perlu kita tampilkan adalah Kristus. Jadi Kristus harus menjadi tokoh utama. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita tampilkan diri kita lebih daripada Kristus, maka di saat yang sama kita nggak akan bisa melihat kemuliaan Kristus. Ya, kita nggak akan bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita kalau kita berfokus kepada diri kita sendiri. Sumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang berlari tidak menjadi lesu, ada yang terus berjalan tidak menjadi lelah. Karena apa? Kekuatan yang datang daripada Tuhan. Dan bagaimana kekuatan ini bisa dinikmati? Bagaimana kekuatan ini bisa terus kita nikmati dalam perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, dengan kita terus mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan ini. Dan di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Kadangkala Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya ngobrol-ngobrol dengan seorang rekan Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang ekonomi yang terjadi di baik di Indonesia, baik di beberapa negara. Kita tahu ada masalah ekonomi yang cukup serius Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga dari perbincangan ini ya saya cerita, ya kami juga di Indonesia sedang dalam masa yang sulit, cari kerja juga sulit, ada banyak pengangguran, ada banyak orang yang akhirnya mau tidak mau bekerja lebih hanya untuk mendapatkan yang tidak seharusnya. Ya, contohnya ada orang yang harus kerja biasanya 8 jam dapat gaji yang layak. Sekarang mereka harus rela kerja 12 jam atau 10 jam dengan gaji yang sama. Karena apa ya? Karena memang ekonomi yang sulit. Lalu
Dia katakan, ya kami juga sama, sama halnya. Lalu kami akhirnya sampai kepada satu kesimpulan cerita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi yang menjadi masalah serius, ya, masalah serius adalah ketika keadaan yang sulit ini terjadi, ada begitu banyak orang-orang atau orang percaya atau hamba Tuhan yang seperti membesarkan kesulitan yang terjadi ini. Kita sedang sulit ekonomi, kita terus berdoa agar Tuhan mampukan, agar Tuhan. Saya berpikir Bapak Ibu, kalau saya ingat hidup saya dari kecil sampai saya sekarang ada di usia bisa dibilang sudah cukup lah di dalam melihat bagaimana kehidupan ya, walaupun belum setengah abad berjalan Bapak Ibu, tapi Tuhan sudah izinkan bagaimana melihat. Saya melihat Bapak Ibu, kami bukan orang yang mewah ya. Saya masih ingat dalam kesusahan kami harus berusaha dengan mati-matian ya. Orang tua harus bekerja dengan begitu keras hanya untuk mendapatkan makan saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan kalau tidak dikerjakan ya tidak ada yang dimakan. Tapi Bapak Ibu, perjalanan hidup itu saya lihat semakin hari semakin baik, semakin baik. Dan ketika sampai di usia 35 tahun waktu itu saya membuat sebuah kesimpulan bahwa sesulit apapun kehidupan ini ada masanya, ada waktunya untuk berlalu sehingga ini tidak menjadi fokus, ini tidak menjadi inti dari kehidupan ini. Ya, kesulitan itu tidak menjadi inti dari kehidupan ini, tapi kesulitan itu menjadi bagian dari kehidupan ini yang harus dijalani karena inti daripada semuanya adalah bagaimana Kristus tetap bersinar dalam dalam hati kami. Bagaimana Kristus tetap bercahaya melalui hidup kami. Saya ingat sekali satu teladan orang tua saya yang paling saya ingat dan yang mungkin tidak akan bisa saya lupa sampai mungkin saya mengakhiri hidup di muka bumi ini adalah ketika orang tua saya dengan setia di pagi hari, di malam hari berdoa dalam segala keadaan, sakitkah, dalam keadaan sehatkah, mereka tetap berdoa kepada Tuhan. Dan saya menyadari bahwa kebergantungan kepada Tuhan, ya, kebergantungan kepada Tuhan itu yang menolong kita untuk boleh tetap berjalan dalam penantian kepada Tuhan. Kebergantungan kita kepada Kristus itu yang memampukan kita untuk bisa menantikan Tuhan. Ya, kebergantungan kita kepada Tuhan ibaratnya orang kecanduan, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu coba bayangkan orang kecanduan. Waduh, kalau nggak dapat apa yang menjadi candunya, itu akan menjadi penyakit atau menjadi masalah serius, Bapak Ibu. Sama halnya bayangkan kalau kita tidak menikmati Kristus dalam kehidupan kita. Bayangkan apa yang terjadi. Apakah biasa atau ada hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Kalau biasa saja, berarti ada yang salah dengan hidup kita. Tapi waktu Kristus tidak tampil dalam diri kita, Bapak Ibu, ya, kita merasa ada yang kurang dari kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, menanti-nantikan Tuhan itu ibaratnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang digambarkan dalam konteks ini Raja Wali yang terbang di tengah badai yang semakin besar, justru dia semakin tinggi, justru dia semakin tinggi melambung Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan semakin sedikit dia mengeluarkan tenaga. Dari hal yang saya pahami mengenai kehidupan Raja Wali, ketika angin badai datang, dia hanya tinggal mengepak, dia hanya tinggal merentangkan sayapnya. Dia akan mengurangi sekian persen tenaganya, Bapak Ibu. Tetapi walaupun dia mengurangi sekian persen tenaganya, dia tidak kekurangan daya untuk terus terbang tinggi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kadang-kala saya berpikir kenapa Tuhan ambil istilah Raja Wali menjadi satu gambaran yang harus dikerjakan oleh umat-umat Tuhan. Mengapa Raja Wali ini menjadi satu contoh yang harus dituliskan oleh Yesaya? Karena kita tahu Bapak Ibu, kekristenan selalu akan identik dengan namanya penderitaan. Kekristenan akan selalu identik dengan namanya kesulitan. Kekristenan akan selalu identik dengan namanya penganiayaan, penolakan. Ini hal yang tidak bisa kita hindari. Jadi Bapak Ibu jangan jangan merasa wah kami harus diterima di negara ini, negara hukum, negara beragama. Tidak perlu berharap itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tidak perlu berteriak berkuar-kuar lebih untuk kita diterima di bangsa ini. Tidak perlu. Ya, karena memang ya itulah bagian kita. Justru bahaya kalau kita bisa sejalan dengan bangsa dan negara ini. Akhirnya kalau kita
mau sejajar dengan bangsa dan negara kita ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang akhirnya terjadi korupsi di mana-mana, Bapak Ibu. Orang Kristen akhirnya tidak menjadi berkat. Karena memang itu, ketika kebenaran yang ada dalam diri kita ingin kita tampilkan, sudah pasti 98%, saya bisa katakan 98% orang nggak akan bisa menikmatinya dengan baik. Bahkan orang percaya pun, Bapak Ibu, ya Bapak Ibu mungkin di jemaat masing-masing di gereja. Ada enggak nih jemaat Bapak Ibu Saudara sekalian waktu sampaikan firman mereka tersinggung, mereka waduh males lah pendetanya, kalau orang Jawa bilang di sini Bapak, waduh pendetone nyuwindir-nyindir ae, pendetone ngomongi aku koyo gitu kan. Itu jemaat kita Bapak Ibu. Kita mau tampilkan kebenaran, mereka sendiri saja tidak bisa menerima dengan baik. Itu faktanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kemuliaan Kristus ingin kita tampilkan lebih dari dalam diri kita, kita ingin tunjukkan bahwa saya hanya manusia yang menjadi alat, yang menjadi bagian agar Kristus terus dipermuliakan Bapak Ibu. Saya yakin orang terdekat kita pun belum tentu menerima dengan baik. Ya, ya itu sudah bagian kita. Sehingga Bapak Ibu, kenapa gambaran Raja Wali ini menjadi gambaran yang Yesaya tuliskan? Karena kehidupan Kristen itu seperti berjalan di tengah badai yang dalam pandangan manusia, Bapak Ibu, tidak akan bisa. Yang dalam pandangan manusia percuma, tidak ada gunanya. Itu yang sedang ingin ditampilkan Yesaya. Yesaya sedang ingin menggambarkan bahwa kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan adalah kehidupan yang berjalan di tengah badai, tapi dia akan tetap terbang tinggi bersama dengan kekuatan Tuhan. Dunia akan katakan, tidak mungkin, tidak bisa. Kalau kamu berjalan di tengah badai, kamu akan jatuh, kamu akan hancur, kamu akan tiada, kamu akan hanyut. Itu yang dunia sedang beritahukan. Tapi Yesaya sedang berikan gambaran kepada kita. Orang yang berjalan bersama Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang tahu bahwa kekuatannya daripada Tuhan, orang yang tahu bahwa Tuhan berkuasa, dia akan bisa berjalan dengan baik di tengah badai apapun. Satu kali Bapak Ibu Saudara sekalian, saya waktu masih sekolah, saya masih ingat sekitar tahun 2001 atau 2002, tahun 2000 kalau tidak salah. Jadi mungkin yang orang-orang dari Riau pasti tahu ada namanya Sungai Siak ya. Jadi sebelum ada jembatan Siak, orang-orang kan menyeberang itu naik perahu ya. Kalau siang biasanya ada aktivitas feri, tapi feri itu eh, kalau tidak salah jam 9 gitu sudah tidak operasional lagi. Satu kali Bapak Ibu Saudara sekalian karena ada acara di dekat daerah Istana Siak sana kami main waktu masih sekolah lalu pulang karena sudah terlalu malam, akhirnya Bapak Ibu harus sewa ataupun bayar perahu ya. Perahu dayungnya orang kampung yang ada di sekitar pinggiran sungai Bapak. Karena memang nggak ada nggak ada transport lain karena sudah larut malam, tapi kami harus pulang. Karena kalau nggak pulang mau tidur di mana? Lalu Bapak Ibu, kita ada 10 orang, lalu si pemilik perahu ini bilang, perahu motor tidak ada. Ya, saya tidak tahu waktu itu alasannya karena apa, jadi perahu motor tidak bisa dan tidak ada. Kalau mau nyebrang, ya ada perahu dayung. Ya, nanti bisa nyebrang dengan bayar. Saya lupa juga bayarnya waktu itu karena sudah sangat lama. Yang ada dalam pikiran saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkinkah dengan perahu yang kecil ini, ya, mungkinkah dengan perahu yang kecil ini, kami 10 orang dengan 11 dengan pemilik perahu ini bisa menyeberang dengan baik ya. Kita tahu Bapak Ibu, aliran air Sungai Siak itu ya cukup deras dan itu sungai terdalam yang ada di Indonesia. Saya berpikir bahwa mungkinkah ya, tapi teman-teman yang sudah biasa katakan, ya udah biasa, ini aktivitasnya warga di sini. Ini orang di sini aktivitasnya seperti ini ya. Perahunya memang kecil tapi ini bisa menampung kita bahkan mungkin lebih kata mereka. Lalu singkat cerita kita sampai di seberang Bapak Ibu. Jujur dalam perjalanan itu menyeberang itu Bapak Ibu kurang lebih 15 sampai 20 menit itu yang ada dalam hati saya adalah Tuhan saya belum mau mati. Wah, saya takut sekali mati pada waktu mati sia-sia. Saya berpikir rasanya seperti tidak mungkin nyebrang Bapak Ibu. Betul itu yang ada dalam pikiran saya. Tapi karena desaan 8 orang yang berani, karena mereka orang-orang di daerah situ, yang memberikan keyakinan sehingga kami bisa nyebrang,
dengan baik dan selamat, Bapak. Lalu Bapak Ibu, ini menjadi satu gambaran bagi saya. Kadangkala saya merasa bahwa rasanya kok nggak mungkin ya. Rasanya kok mustahil ya. Rasanya kok seperti ini akan menjadi sia-sia ya. Tapi ketika saya melihat ada satu kebenaran yang memberikan kekuatan ya. Jadi ada teman yang bilang, wah saya udah biasa seperti ini, saya sudah sering lewat sini ya. Memang ini aktivitas orang di kampung sini ya. Memang itu fakta kebenarannya bahwa ya perahu itu menjadi aktivitasnya warga pinggiran sungai. Sehingga ketika kebenaran itu menjadi satu kebenaran yang benar dapat diyakini, itu memberikan kepercayaan walaupun tidak sepenuhnya percaya, Bapak Ibu. Sehingga ini menjadi satu gambaran bagi saya, menarik kepada kehidupan yang Tuhan berikan melalui Yesaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mana mungkin sih kita bisa lewatin badai? Mana mungkin sih kita bisa berjalan pahitnya hidup ini? Mana mungkin kita bisa melayani dengan baik tanpa sesuatu yang kita dapat? Ya, saya tahu ada beberapa rekan-rekan di GKKI ini yang saya merasa bersyukur, wah Tuhan terima kasih kalau ada orang yang masih perhatikan saya sehingga saya tidak perlu capek-capek cari cari kerja di luar sana, harus cari bahkan mungkin harus kerjakan hal yang banting tulang untuk sesuap nasi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih ada orang yang support saya, masih ada yang memperhatikan. Saya merasa bersyukur, Bapak Ibu. Tapi kadang-kala kita berpikir, mungkinkah? Ya, mungkinkah? Sehingga ini menjadi pertanyaan yang terus kita tanyakan dalam kehidupan ini. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesaya memberitahukan kepada kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka yang menanti-nantikan, mereka yang sedang ada di dalam badai, mereka yang terus berjalan di dalam badai, mereka akan terus berjalan naik dan terbang tinggi, karena yang berjalan bersama dengan mereka adalah Tuhan yang hidup dan yang berkuasa. Karena yang berjalan bersama dengan mereka adalah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka. Karena yang berjalan bersama dengan mereka adalah Tuhan yang terus memberikan harapan kepada mereka yang berharap. Kita yang berharap kepada Tuhan, harapan kita adalah harapan yang hidup. Harapan kita tidak mati. Harapan kita kepada Kristus tidak sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini satu bagian singkat yang mungkin bisa saya berikan kepada kita Bapak Ibu sebagai perkenalan di GKKI Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa mari kita bersama-sama sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita tampilkan Tuhan lebih banyak dalam kehidupan kita. Mari kita terus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, Bapak Ibu. Kita tahu ini tidak mudah. Kita tahu kita berdoa lebih untuk orang-orang boleh dimenangkan, tapi kita tahu justru kadang fakta yang sebaliknya yang terjadi. Ya, saya di dalam pelayanan anak Bapak Ibu Saudara sekalian berdoa Tuhan supaya mereka yang tidak percaya menjadi percaya. Tetapi faktanya Bapak Ibu kadang menyakitkan. Justru mereka yang dilayani dengan baik, justru mereka yang diberi lebih Bapak Ibu, justru mereka meninggalkan Tuhan. Tadi pagi Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam sebuah meeting saya dapat satu kabar yang waduh rasanya menyedihkan sekali, rasanya prihatin sekali, tetapi ya inilah yang terjadi. Saya tidak boleh patah semangat. Satu orang rekan bilang, Pak, si anak ini begini-begini kemarin sudah mualaf resmi, mualaf, waduh, kita sayangkan sekali kenapa dia ikut orang tuanya, kenapa dia ikut mamanya gitu ya. Kita sayangkan sekali. Ini kadang yang terjadi dalam kehidupan pelayan kita bahwa apa yang kita inginkan tidak selalu menjadi kenyataan, tidak selalu menjadi jawaban yang kita harapkan Bapak Ibu. Tetapi ini bukan menjadi pelemah. Justru ini menjadi penyemangat dalam kehidupan kita bahwa keberharapan kita kepada Tuhan adalah keberharapan yang hidup, yang tidak akan sia-sia. Kalaupun satu hilang, Bapak Ibu, saya yakin Tuhan akan gantikan 10. Mengakhiri, Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam kisah Ayub. Ayub kehilangan anaknya, Ayub kehilangan hartanya. Bahkan Ayub diizinkan harus kehilangan apa yang mungkin dicintai lebih, yaitu tubuhnya, Bapak Ibu. Ya, orang kalau sudah tubuhnya rusak, Bapak Ibu, wah ini harta paling berharga kita kan diri kita sendiri. Tapi Ayub dihancurkan Tuhan. Bisa dibilang kalau saya bilang bahasa bahasa kasarnya Bapak Ibu, dia dihabisi oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu dari kacamata manusia.
Itu dari kacamata Ayub. Dia ditindas Bapak Ibu dengan begitu beratnya. Tapi dari kacamata Allah kita bisa melihat dari penderitaan yang Ayub alami, ada Tuhan yang senantiasa memberikan lebih daripada yang kita alami. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Tuhan terus menolong kita, pelayanan kita di seluruh penjuru Indonesia ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan lebih banyak orang-orang boleh percaya, dan lebih banyak orang-orang boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, seperti tempat pelayanan kami, mungkin beberapa teman-teman di Jawa Timur, kita bergumul karena kita ada di konteks Hindu, ya kita bergumul bagaimana mereka boleh percaya kepada Tuhan, bagaimana mereka bisa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Salam. Iya. Salam. Kita berdoa dulu untuk firman Tuhan ya. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk memahami pribadi Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk bisa terus di dalam menanti-nantikan Tuhan, tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Terima kasih Bapak untuk hamba-Mu, Bapak Bontar Christian yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi terus, berkati di dalam pelayanan. Kami percaya Tuhan bahwa akan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan di dalam pelayanan. Kuatkan, teguhkan apapun yang terjadi di dalam kehidupan pelayanan yang dihadapinya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam Pak Bontar, saya baru kenal ya. Ini Shalom ya Bu. Bapak MPR Pak Bambang. Kalau Pak Bambang sudah kenal dengan Pak Bontar? baru ketemu, baru kenal di Zoom. Iya. Jadi saya juga baru tahu bahwa di Malang ada GKKI, ya. Bapak Bambang sudah tahu belum? Baru tahu. Iya, ya. Jadi Pak Imam ini GKKI Anugerah tadi ya, kalau nggak salah ya, Pak Bontar ya. Iya benar Bu. Ya, Pak Bontar itu orang mungkin perkenalannya bisa lebih komplit ya malam ini karena mayoritas belum kenal jenengan gitu loh. Jadi jenengan tuh orang mana, sudah keluarga belum? Ya GKKI Anugerah itu. Nah, Bapak Pendeta atau Bapak PDM kita belum kenal gitu karena dari Jawa Timur belum pernah memperkenalkan jenengan. Ya, monggo kenalkan. Baik, terima kasih Bu. Izin Pak Imam perkenalkan diri. Ya, jadi saya ini sebenarnya meneruskan almarhum Pak Yohan Suprapto ya. Jadi bukan Yohan baru ya. Suprapto. Ini Oh. bukan gereja baru, tapi hanya meneruskan ya. Jadi saya kalau asli dari Sumatera, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya saya tumbuh besar di Pekanbaru ya, di daerah Siak sana. Nah, Tuhan izinkan 2017 saya merantau ke Jawa ya, ke Jawa tepatnya, lalu bergabung 2018 bergabung di Malang gitu, seperti itu. Jadi sudah punya istri, anak 2, ya itu saja Bu. Ada lagi yang mau tanyakan? Jadi masuk ke GKKI dari tahun 2017. 2000, seingat saya bergabung itu setelah almarhum Pak Yohan, nggak ada pas COVID Bu, COVID. Oh, 2020, 21 Ya, gitu ya. 2020. Bapak Bontar ini sudah pendeta belum Bu. PDM? Masih PDM kayaknya dari Pak Imam. Oh ya. Berarti nanti sidang sinode hadir? Disesuaikan jadwal pekerjaan Bu. Oh iya. Terima kasih banyak ya. Nah, Bapak Ibu semua, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur ya. Pasti saya rasa tim doa ini baru kali ini ya kenal Pak Bontar. Ya, betul. Ya, benar Ya, Bu. Bu Joen juga ini
Bu Johan ini bapaknya itu Pak Johan. Pak Johan itu juga ini Pak hamba Tuhan dari pusat ya. Jadi mungkin udah tahu Pak Johan, udah tahu belum Pak Johan ada GKKI di Malang ya. Ya, dulu Pak Yohan, tapi setelah Pak Yohan meninggal, ya sepertinya pelayanannya tidak ada yang meneruskan, baru tahu sekarang. Iya, puji Tuhan. Jadi selamat datang ya Pak Bontar. Kita bersyukur. Terima kasih, Bu. Ya, kita bersyukur jadi tim doa ini ada doanya minggu pertama dan minggu ketiga. Ya, terima kasih untuk pelayanannya. Ya, kalau saya ke tempat Pak Imam sudah ke tempat Pak Imam, sudah nginep di sana di tenda. Ya, cuman ke Tempat Malang. saya belum. Iya, ke Solo udah beberapa kali malah Pak Bambang kelewat ya. Ya. Doakan supaya bisa ke Purbalingga dan bisa ke Malang. Ya, baik. Terima